Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini dalam sekolah minggu kita. Kita masuk dalam pelajaran yang ke-8, yaitu dengan judul Menghidupi Gaya Hidup Mengampuni. Menghidupi gaya hidup mengampuni. Bagaimana istilah ini bisa kita mengerti? Bagaimana kita menghidupi gaya hidup mengampuni? Kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kembali Tuhan sempatkan waktu buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti tentang pengampunan dalam kehidupan kami bagi sesama kami. Sehingga kami boleh memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Menghidupi gaya hidup mengampuni. Lifestyle, gaya hidup. Bagaimana kita memelihara kehidupan kita supaya kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan, yaitu dalam pengampunan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kak Petrus akan bacakan ayat-ayat ini. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan kamu melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan dan terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya. Aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mengenai pengampunan itu sangat sulit untuk kita terima, apalagi di lingkungan kita. Mengampuni adalah sebuah kata yang paling sulit diterima oleh kita, oleh dunia, oleh lingkungan kita. Karena apa? Pengampunan itu membutuhkan modal dikatakan kasih yang sangat besar. Kalau kita tidak memiliki kasih yang besar, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Apalagi orang itu telah mengecewakan kita, membuat kita rugi misalkan, membuat kita benci. Itu akan sangat sulit untuk kita bisa mengampuni orang itu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa mengampuni? Mengampuni berarti melepaskan hak untuk membalas. Melepaskan hak untuk membalas dendam, membalikan kembali kekecewaan itu kepada orang lain. Nah, itu satu hal harus kita perhatikan. Kata mengampuni dituliskan dengan apiemi yang berarti melepaskan, menanggalkan, meninggalkan, menghapuskan dan membiarkan pergi perasaan kecewa. Betul, itu yang harus kita lakukan. Mengampuni harus meninggalkan, melepaskan kebencian, kekecewaan, kerugian yang kita alami, sakit hati kita. Itu yang harus kita lepaskan. Mengampuni berarti melepaskan seseorang dari suatu kewajiban atau utang yang terjadi pada saat orang tersebut melukai hati kita. Melepaskan, itu tadi merelakan. Kita sakit ya biarlah. Kita kecewa ya biarlah. Kita sebagai anak Allah, kita harus legowo. Meskipun memang kita berbuat salah, ya mungkin kehilafan kita, kesalahan kita minta ampun, kita minta maaf Allah kepada orang itu. Dan kita malah jangan mengecewakan dia. Kita dikecewakan, oke, tapi jangan kembali kita mengecewakan dia. Nah, ada konsekuensi yang akan dialami oleh orang yang tidak mau mengampuni. Ada beberapa hal yang akan kita alami kalau kita tidak mengampuni orang itu. Yang pertama apa? Yang pertama terjadi ikatan emosi yang negatif terhadap orang yang dibenci. Menjadi ikatan emosi yang negatif. Apapun yang dia lakukan buat kita, meskipun itu baik, kita akan negatif. Kita akan kecewa, kita akan dendam, kita akan memusuhi dia. Selalu penilaian negatif tentang orang itu.
Meskipun dia berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita pasti akan menganggapnya itu bohong. Itu kita akan menganggap orang itu tidak baik. Selalu negatif dalam pikiran kita tentang hal orang itu. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang itu, akan selalu ada pikiran-pikiran negatif tentang orang itu. Dan itu akan menjadi pikiran, boleh dikatakan itu akan menjadi fitnah. Itu akan menjadi fitnah buat dia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita jauhkan pikiran-pikiran negatif itu. Bagaimana caranya? Harus ada kasih. Yang kedua adalah hubungan dengan orang lain menjadi hancur. Hubungan dengan orang lain menjadi hancur. Karena apa? Kesakit-hatian kita tidak kita hilangkan. Kekecewaan kita, ketidaksukaan kita. Sehingga orang lain bisa menilai hidup kita. Dan orang lain boleh bisa menjauhi kita. Boleh jadi orang lain juga menjadi membenci kita. Sehingga kita dengan lingkungan tidak baik. Karena sifat kita yang mendendam. Sifat kita yang boleh dikatakan tidak bisa mengampuni. Terlebih kalau kita hidup di tengah-tengah orang percaya, mungkin itu bisa akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, yang berikutnya adalah persekutuan dengan Allah menjadi rusak, pasti. Karena kita tidak bisa mengampuni. Kita membenci orang lain. Kalau kita sudah membenci orang lain, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Bagaimana mungkin Allah bisa mengampuni kita? Nah, bagaimana mungkin Allah bisa mengampuni kita? Apabila seorang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, sebenarnya ia juga sedang berhadapan dengan murka Allah. Bukan hanya kita yang akan menerima murka Allah, namun bisa juga terjadi kepada anak dan cucu kita. Kita lihat dalam Ulangan 5 ayat 9 sampai 10. Bagaimana murka Allah bisa turun-temurun karena kesalahan kita. Karena sifat kita yang turun-menurun. Sehingga ke anak cucu kita juga, bapak kita juga seperti itu, papa mama kita juga seperti itu. Tidak apa-apa kok. Nah, ini yang menjadi salah. Sehingga jauh dengan Tuhan. Sehingga jauh dengan Allah. Nah, bagaimana kita bisa merasakan damai yang baik, yang sejahtera kalau kita tetap tidak bisa dekat dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Sekarang Tuhan adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengampuni. Itu hal yang harus kita perhatikan. Yang keempat adalah memicu munculnya kelemahan fisik antara depresi, jantung, stres, sulit tidur, dan produktivitas kerja menurun. Pasti itu pengaruh. Dampaknya akan seperti itu. Bagaimana kelemahan fisik kita akan berangsur-angsur bertumbuh karena kebencian kita. Pikiran kita yang selalu ingin dendam terhadap orang lain. Sehingga mempengaruhi pola hidup kita. Kita jadi banyak melamun, kita banyak masalah, uring-uringan. Sehingga boleh dikatakan metabolisme tubuh kita juga terganggu. Ikut stres, depresi. Kunci kesembuhan seseorang dari sakit adalah semangat, sukacita, damai sejahtera. Kalau hal itu tidak ada, maka kita akan sulit untuk sembuh. Baik itu secara sakit secara fisik maupun sakit secara rohani. Mengampuni berarti mengakui dan dipulihkan. Mengaku dan dipulihkan. Mengampuni adalah sebuah keputusan yang dimulai dari kehendak atau kemauan seseorang. Bagaimana niat kita, hati kita, apakah kita ingin damai sejahtera? Apakah kita ingin supaya kita sukacita? Kalau ingin hal itu terjadi, maka kita harus bisa mengampuni. Mengakui berarti tidak membatasi diri dengan pembatasan angka, budaya, kebiasaan maupun bayangan. Mengampuni tidak dibatasi apapun. Kehendak kita ingin sukacita, maka kita harus bisa mengampuni. Orang percaya yang sedang mengaku dosa bukan hanya dihadapkan pada krisis dan proses. Ingat, kalau kita sebagai orang percaya, kita harus bisa mengampuni. Yang namanya masalah itu pasti ada. Orang yang pertama kali percaya kepada Tuhan, itu justru bukan kita lepas dari masalah. Akan muncul masalah-masalah baru yang berhubungan dengan iman kita, emosi kita. Allah pun sama, Tuhan Yesus pun sama, mengalami hal yang sama. Pada saat dia memiliki misi untuk menyelamatkan banyak orang, dia menghadapi kendala yang besar. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dan juga orang-orang yang membenci dia. Sehingga misinya tidak lancar dan harus finish di kayu salib. Tetapi hal itu justru malah menjadi satu kemuliaan besar. Pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan, dia lulus dari ujian. Dan dia memenangkan banyak orang dengan memberikan keselamatan yang cuma-cuma buat kita semua. Nah, pemulihan dari sebuah pengampunan dimulai dari kerendahan hati. Pemulihan dari sebuah
Kemampuan mulai dari kerendahan hati. Mau kita merendahkan hati kita untuk bisa mengampuni orang itu. Salah tidak salah orang itu kita harus bisa mengampuni. Dengan kerendahan hati kita. Kita jangan egois. Jangan menang sendiri. Jangan tidak mau kalah dengan orang lain. Sebagai anak Allah kita harus merendahkan diri kita. Bagaimana kerendahan hati adalah sifat yang tidak merendahkan martabat orang lain. Tidak menjelekkan orang lain. Itu kerendahan hati. Dengan kita legowo, dengan kita menerima apa yang kita hadapi, kita bisa, itu dikatakan boleh rendah hati. Nah, lepaskan beban pikiran tentang pembalasan, jauhkan pikiran-pikiran pembalasan. Ingat, dikatakan dalam Alkitab bahwa pembalasan adalah tanggung jawab Tuhan. Pembalasan adalah tugas Tuhan. Bagaimana cara dia membalaskan dengan orang lain? Itu cara Tuhan. Entah itu dengan memberkati, entah dengan murka ataupun dengan yang lainnya. Tuhan yang berhak untuk membalaskan orang itu. Kita hanya bisa mengampuni, kita hanya bisa mengasihi. Itu yang menjadi prinsip dan sifat orang Kristen, orang percaya. Yang berikutnya membawa semua pergumulan kepada Tuhan. Membawa pergumulan, pengumpulan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain kalau kita tidak membawanya kepada Tuhan? Satu-satunya teman sharing kita adalah Tuhan, yang sangat dapat dipercaya. Dengan kita membawa kepada Tuhan segala sakit hati kita, kecewa kita, maka kita bisa mendapatkan solusi dari Tuhan untuk bisa mengampuni orang itu. Nah, dan berikutnya adalah terus berdoa untuk memberkati orang yang telah melukai kita. Bisa nggak kita berdoa untuk mereka? Yang sudah menyakiti kita, yang sudah mengecewakan kita. Satu kunci yang harus bisa kita lakukan adalah melupakannya. Dengan membawa doa, memberkati mereka di dalam doa kepada Tuhan. Dengan itu kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Nah, kita lihat dampak dari sebuah pengampunan. Sangat besar buat hidup kita. Yang pertama adalah mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6. Matius 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat, apabila mengampuni orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kita juga. Itu kata-kata yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-6. Mendapatkan pengampunan dari Tuhan itu sangat-sangat lebih berharga daripada kita kehilangan semuanya. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka kita tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan tanpa pengampunan Tuhan. Hati yang penuh dengan kedamaian. Setelah kita mengampuni, kita akan plong, damai, sejahtera, sukacita, itu akan kita dapatkan. Karena kita sudah tidak memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang itu. Sehingga pikiran kita akan dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera, dan tidak ada benci. Karena akar semuanya itu kebencian, iri hati, semua itu yang membuat kita menjadi rapuh, baik secara fisik maupun secara rohani. Hubungan yang semakin harmonis dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita bisa mengampuni, maka dampaknya sangat besar. Hubungan kita dengan sesama baik. Betul tidak? Banyak orang yang mengasihi kita. Banyak orang yang menghormati kita. Banyak orang yang segan terhadap kita karena kasih kita. Terlebih pada saat persekutuan kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, itu akan sangat luar biasa yang kita dapatkan. Sukacita, damai, sejahtera, itu sangat mahal untuk kita dapatkan. Makanya tergantung hati kita, mana yang mau kita pilih. Sukacita, damai, sejahtera, atau kebencian yang menguasai diri kita. Yang berikutnya adalah mendatangkan kuasa kesembuhan. Dengan kita sukacita, damai, sejahtera, semangat di dalam Tuhan, kesembuhan sakit penyakit akan cepat sembuh dari diri kita. Baik secara rohani kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Secara fisik kita akan memperoleh kesembuhan secara cepat karena kita memiliki semangat positif, antusias untuk sembuh. Karena tidak ada pikiran-pikiran lain. Ingat, darah tinggi, jantung itu dari pikiran-pikiran kita yang mungkin disebabkan oleh rasa takut kita di hadapan Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah kesimpulan bagaimana dalam kita mengampuni. Mengampuni berarti berani. Mengampuni berarti keberanian dalam melepaskan hak untuk membalas melalui pengakuan dosa dan pemulihan hubungan. Diperlukan kerendahan hati untuk memulai memberikan pengampunan. Diperlukan kerendahan hati untuk memulai memberikan pengampunan. Anak muda yang mengampuni orang lain akan mendapatkan pengampunan Allah
dan merasakan hati yang damai, hubungan yang harmonis, dan kesembuhan secara jasmani maupun rohani. Ingat adik-adik, pengampunan kunci utama sukacita kita. Kunci utama damai sejahtera kita. Segala aspek kehidupan akan berjalan dengan baik kalau kita memiliki jiwa mengampuni. Karena Allah mengajarkan hal itu. Dia pun mengampuni orang yang menyalibkan dia. Paulus pun mengampuni orang-orang yang memenjarakan dia. Masa kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi ini. Bagaimana dalam sekolah minggu ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengampuni orang lain. Orang yang membenci kami, orang yang mengecewakan kami. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kami, supaya kami bisa mengampuni mereka, supaya kami bisa mendoakan mereka, sehingga mereka boleh menjadi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang kami kasih dengan tulus. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk hal itu, supaya kami boleh menjadi baik di mata Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.